pagi santai untuk semua. Selamat hari Minggu. Kita mau berbakti kepada Tuhan. Sudah siap semua? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, untuk kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kakak undang adik-adik di rumah bersama mama papa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kembali kita naikkan pujian bersama ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, kami disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap untuk kami beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami memuji Tuhan, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semuanya sukacita. Kita mau puji Tuhan ya, jadi semuanya kita mau bernyanyi, menari buat Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Senang-senang memuji Tuhan. Bersukacita ya di dalam Tuhan. Tangan dibilang semua. Senang-senang memuji
Tuhan gerakkan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, jangan ditinggal ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lawannya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lawannya. Serta Yesus lawannya, serta Yesus lawannya. Ya, adik-adik yang di rumah, kalau berjalan dengan Tuhan setiap waktu di dalam sedih atau sukacita, Tuhan bersama kita. Nah, adik-adik yang di rumah, semua sudah memuji Tuhan, semua sudah bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Saat ini, kita mau siapkan hati kita ya, untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kamu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya, menyambut firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Firman-Mu ku dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku.
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu ya. Bagaimana kabarnya? Apakah adik-adik semua sehat? Semoga sehat ya, walaupun cuacanya lagi kurang bagus belakangan ini. Siapa yang kemarin rumahnya sempat kebanjiran? Minggu lalu nggak bisa ke gereja. Nah, doain terus semoga cuaca hari-hari ini bisa semakin baik, bisa terus ada matahari supaya adik-adik juga bisa berjemur ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan untuk kami kembali lagi datang kepada Engkau ya Bapak untuk terus mempelajari firman-firman-Mu ya Tuhan. Mampukan hamba untuk mengajarkan adik-adik semua dengan baik. Kiranya Tuhan mampukan hamba untuk memberikan pesan, adik-adik juga disiapkan hatinya, disiapkan pikirannya, berikan fokus untuk adik-adik untuk bisa mendengarkan di dalam menit-menit ke depan, tidak mengganggu yang lain, tidak ingin mengambil yang lain, tidak ingin minum makan, dan tapi hanya betul-betul hanya ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, berkati adik-adik juga, rumahnya, papa mamanya, berikan kesehatan buat semuanya juga. Berikan cuaca yang baik hari-hari ini ya Bapak, supaya adik-adik kembali sekolah lagi, bisa menikmati hari-hari di sekolah menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Nah, adik-adik tahu dong ya Nazaret itu tempat apa? Nah, Nazaret itu adalah tempat di mana itu seperti kampungnya Tuhan Yesus adik-adik. Ya, jadi itu adalah tempat dia lahir dan dibesarkan, oke? Nah, pertama-tama suatu hari Tuhan Yesus itu sudah pergi ke Galilea. Di Galilea itu Tuhan Yesus begitu banyak memberikan firman Tuhan, terus kemudian bersabda sama memberikan firman Tuhan kepada banyak orang di sana, dan banyak orang merasa terberkati oleh Tuhan Yesus di sana adik-adik di Galilea, sehingga dengan begitu banyaknya berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang di sana, Tuhan Yesus dipuji adik-adik. Nah, kemudian suatu hari setelah Tuhan Yesus selesai berkhotbah di sana, Tuhan Yesus mau pergi ke Nazaret. Tapi sayangnya di cerita ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus ditolak adik-adik. Adik-adik pernah nggak merasa suatu hari kalau misalnya di sekolah, mudah-mudahan tidak ada yang pernah merasa seperti ini ya, karena ini ada perasaan yang menyedihkan. Kalau misalnya adik-adik di dalam suatu kelompok pertemanan tidak merasa punya teman, atau mungkin bukan merasa tidak punya teman, bagaimana adik-adik mungkin tidak diterima oleh lingkaran teman-teman di sana, merasa sedih pastinya ya. Semoga lingkungan teman adik-adik di sekolah adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang tulus untuk jadi temannya adik-adik. Semoga seperti itu ya. Tetapi sayangnya di cerita kali ini Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret. Kok bisa ya adik-adik? Padahal kan Nazaret ini seperti kampung halamannya, tanah kelahirannya, tempat di mana Tuhan Yesus itu dibesarkan. Kok bisa sampai akhirnya Tuhan Yesus ditolak? Jadi adik-adik bayangkan nih, misalnya ada seseorang yang besar tinggal di lingkungannya adik-adik, terus kemudian dia jadi presiden begitu ya. Terus kemudian ketika dia datang ditolak sama orang-orang di lingkungannya adik-adik, nggak usah datang ke sini gitu ya. Pastikan sesuatu yang mengagetkan ya kan. Bukannya harusnya orang-orang itu bangga punya salah satu yang dulu pernah tinggal di sana jadi orang yang besar. Nah, gimana ya ceritanya? Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu datang kembali ke Nazaret. Kakak akan bacakan ayatnya ya adik-adik. Ayat ini diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Di sini ceritanya Tuhan Yesus membuka Alkitabnya dan masuk ke dalam rumah
Dan jadi ceritanya ini adalah Tuhan Yesus datang pada hari Sabat dan kemudian dia masuk ke dalam rumah ibadat, atau misalnya kalau di zaman yang modern seperti gereja begitu ya adik-adik ya. Dan kemudian ia hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya dia menemukan ayat di mana tertulis. Nah, ini adalah Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, adik-adik, pada saat ini ya, ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang ini, sayangnya orang-orang itu meragukan Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka ketika mendengarkan, nah jadi cerita di sana orang-orang yang mendengarkan juga bukan orang-orang yang orang-orang yang miskin saja, tetapi banyak macam-macam orang di sana, dan banyak juga orang-orang pintar. Ketika orang-orang pintar mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu, dia bertanya, loh, ini bukannya anak Yusuf yang si tukang kayu itu? Kok bisa-bisanya dibilang kata-kata sehebat ini? Begitu kan? Jadi dia meremehkan apa yang Tuhan Yesus bilang, adik-adik, ya, tentang apa yang dia sudah katakan. Lah, kemudian orang-orang besar ini, orang-orang yang katanya mengerti Taurat, itu meragukan Tuhan Yesus, ya, dan melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah, ini kan dia anak tukang kayu, emang tahu apa dia, meremehkan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tidak hanya itu, mereka juga menantang untuk mukjizat. Kalau begitu sembuhkanlah dirimu. Seperti Tuhan Yesus itu adalah orang yang sakit, gitu ya. Mungkin maksudnya bukan sakit badannya ya, mungkin sakit jiwa gitu kali ya, pikirnya kayak gitu. Padahal dia bukan seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan yang telah diurapi untuk memberitakan firman Allah. Nah, adik-adik, jadi orang-orang ini menantang untuk Tuhan Yesus membuat mujizat. Tetapi adik-adik, kalau misalnya adik-adik tahu tentang validasi ya, atau penerimaan dari orang-orang, Tuhan Yesus tidak minta untuk diterima oleh semua orang, lalu kemudian berusaha untuk melakukan semuanya supaya dia diterima. Tidak, adik-adik, dia tidak kecewa, dia memang pasti perasaan, pasti sedih adik-adik. Tapi apakah Tuhan Yesus melakukan bahwa, oh iya aku bisa kok, aku bisa melakukan mujizat supaya kamu percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Apa yang Tuhan Yesus bilang adalah seperti ini adik-adik. Ini diambil dari ayatnya yang ke-24 ya, 23 dan 24. Ini kata-katanya orang-orang yang di sana ya, yang mendengarkan. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Tapi ini kata Tuhan Yesus, ini balasan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini sesuatu yang menyedihkan ya adik-adik, bahwa nabi yang begitu dipuji-puji karena berkatnya yang luar biasa, terus kemudian nubuatannya adik-adik, ternyata tidak diterima di kampung halamannya sendiri ya, seperti bagaimana Yesus tidak dihargai oleh orang-orang di Nazaret. Lalu kemudian dia memberikan contoh, misalnya Elia ya, dia tidak memberkati, dia tidak menyembuhkan atau misalnya menolong orang-orang di kampungnya sendiri, tapi ketika ada kesulitan ya, krisis makanan, dia menolong janda yang ada di Sarfat, ada di sebuah tempat ya. Dia tidak menolong di kampungnya sendiri, tapi dia menolong di kampungnya orang lain, karena dia lebih dihargai di tempat lain dibanding di
kampungnya dia sendiri. Maksudnya apa sih Kak dihargai? Maksudnya adalah seperti ketika dia melakukan kebaikan malah dilihat jahatnya daripada dilihat baiknya. Oke, begitu juga dengan Nabi Elisa. Dia justru menolong orang kusta yang ada di Israel. Ya, jadi beginilah kenyataannya. Ketika Tuhan Yesus memberikan kenyataan ini, apakah adik-adik pikir orang-orang Nazaret itu senang menerima? Oh iya ya, memang begitu ya. Tidak adik-adik, orang-orang Nazaret ini tambah marah, dan karena itulah adik-adik mereka menolak Tuhan Yesus dan menyuruhnya pergi. Wah, menyedihkan sekali adik-adik. Semoga kita tidak pernah merasakan seperti itu, oke? Dan baiknya kita tidak boleh juga untuk menghakimi orang lain dari mana dia berasal, dia punya uang atau tidak. Kita tidak boleh menilai orang seperti itu, karena siapapun bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya. Ya, kita harus terus patuh sama orang tua, kita harus hormat sama guru, apalagi sama orang-orang yang lebih tua dari kita. Tapi adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan pesan Tuhan dan juga mengubah hidup kita. Nah, semoga hati kita terus terbuka untuk mendengarkan firman-Nya dan percaya tentang siapapun, bagaimana Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyertai hidup kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan dari hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat perintah, ia akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Oke, apa sih arti dari firman Tuhan ini? Sebetulnya sederhana ya, dan juga cukup mudah, seperti apa yang kita juga sudah dengar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kalau kita meremehkan firman Tuhan, tidak mendengarkan, justru melihat memandang sebelah mata, seperti memandang rendah firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya kayak gimana tuh Kak? Misalnya ketika kita kehilangan pegangan, kehilangan iman kita akan Tuhan Yesus, hidup kita akan semakin hancur adik-adik, karena kita tidak punya iman, kita tidak punya tanah untuk kita berpijak, oke? Karena tanah atau fondasi iman kita kalau ada Tuhan Yesus pasti kuat. Apapun kesulitannya kita pasti kuat, seperti itu adik-adik. Nah, tapi ketika kita taat perintah Tuhan, kita juga akan menerima balasan. Balasan apa itu? Apakah balasan yang buruk? Tentu saja tidak. Tentu balasan yang baik. Kedewasaan iman salah satunya. Kedewasaan iman akan membantu kita untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Semoga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Ingat untuk tidak pernah meremehkan siapapun, menghargai siapapun yang adik-adik temui. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk kita sama-sama melakukannya oleh karena pertolongan dari Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Siapkan persembahanmu yang terbaik ya buat Tuhan. Kamu bisa memberikan melalui scan QRIS berikut ini. Atau adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja kita yang tertera berikut ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkati persembahan kami, terimalah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut persembahan kita ya dengan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan berkati kau selamanya. Berilah
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan, ucapan syukur dari adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita berada di penghujung ibadah KA kita pagi hari ini. Pengumumannya, jangan lupa ya, minggu depan kita jumpa lagi. Kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini. Dan adik-adik tetap setia sama Tuhan ya. Ibadah kita setiap hari Minggu jam 9 pagi, adik-adik bisa datang secara onsite. Demikian, adik-adik bisa beribadah secara online bersama-sama Papa dan Mama di KA Grup di Pluit. Tetap setia sama Tuhan ya. Saatnya kita akan menutup ibadah KA kita pada pagi hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau sambut pujian menutup ibadah KA kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebuah hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah KA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya kami jadi anak Tuhan yang suka menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Dan perjumpaan kami pada minggu depan di waktu yang sama untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak dimanapun berada. Mereka yang beribadah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sepanjang minggu ini, bulan ini berulang tahun, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam hari-hari ini belajar, berlibur, dan dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dengan mereka. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa dan berterima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama anak-anak yang dikasih Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.